Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala khairi mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar, sahabat Darul Quran dimanapun berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sudah sepatutnya kita senantiasa selaku hamba Allah terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah diberikannya kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan, keimanan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita dapat mengarungi kehidupan ini dengan tak pernah kurang suatu apapun, yakni dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga selaku cinta kita kepada baginda Nabi, sudah sepatutnya sewajarnya kita senantiasa memfadilahkan berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pendengar sahabat Darul Quran dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah kitab Nasahibul Ibad karangan Imam Al-Ghazali, di situ beliau sebagai Hajjatul Islam berpesan kepada kita semua umat muslim, umatnya baginda Rasulullah. Dalam kitab tersebut menceritakan ada 4 aspek yang senantiasa terlupakan dalam mengarungi kehidupan kita. Yang pertama, yakni ketika Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, tahukah kalian apa yang paling jauh di sisimu dalam mengarungi kehidupan ini?" Kemudian para murid-muridnya pun menjawab, "Ya Tuan Guru, ya Hadratus Syekh, bahwasanya yang paling jauh itu dalam kehidupan kita ialah Baitullah, Mekah." Ada juga yang mengatakan langit yang ketujuh. Ada juga yang menjawab yakni surga dan neraka. Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, "Memang jawaban kalian semua itu benar, akan tetapi kurang tepat." Karena apa? Imam Al-Ghazali menjawab, sesungguhnya yang paling tepat menjawab terhadap apa yang jauh dari diri kita dalam mengarungi kehidupan ini ialah masa lalu, yakni masa yang telah kita lewati, baik itu dalam 1 detik, 1 jam, terlebih 1 hari, baik bertahun-tahun yang telah kita lewati. Itu menjadi sudah masa lampau, masa yang sudah silam kita lewati dan tak akan kembali. Itulah yang paling jauh dari sisi kita, yang tak pernah kembali lagi dalam kehidupan kita. Maka dari itu, manfaatkan waktu peluangmu saat sekarang ini, karena saat sekarang ini, detik ini menentukan bagaimana masa depanmu berikutnya. Karena sebagaimana Mahfuzah mengatakan, pendidikan saat sekarang ini adalah senjata yang paling ampuh untuk merubah masa depanmu. Tatkala engkau berleha-leha, tatkala engkau berfoya-foya, membuang waktumu sia-sia, maka alangkah meruginya kamu ketika masa depanmu nanti
dalam keadaan kegagalan dan kesengsaraan. Na'udzubillah min zalik. Saudaraku, sahabat Darul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, menjawab terhadap pertanyaan yang kedua terhadap murid-muridnya. Apa kata Imam Al-Ghazali kepada muridnya? Hai para muridku, tahukah kamu apa yang paling dekat dalam kehidupan kita? Para murid-muridnya pun menjawab bahwasanya yang paling dekat itu ya hadratul Islam, yakni ibu bapakku. Ada juga yang menjawab anak istriku. Ada juga yang menjawab yaitu kedudukanku, jabatanku. Kemudian Imam Al-Ghazali pun menjawab terhadap apa yang dijawab oleh para muridnya. Jawaban kalian itu adalah benar, akan tetapi kurang tepat dalam apa yang paling dekat dalam mengaruhi kehidupan kita ini. Apa itu? Imam Al-Ghazali menjawab bahwasanya yang paling dekat dalam kehidupan kita ini ialah kematian. Padahal kita selaku hamba Allah, apalagi di akhir zaman ini yang tak pernah luput dan tak pernah lekang dari masalah pandemi COVID-19, yakni orang senantiasa tak pernah ingat dengan kematian. Bahwasanya akhir zaman ini banyak sekali umat muslim, khususnya di Indonesia baldatun yang senantiasa kita cintai, banyak berbagai macam informasi, berbagai macam hal-hal yang dapat merusak keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lupa terhadap kematian. Alangkah meruginya seseorang ketika dia mengalami masa-masa kritis, saat-saat di mana kehidupan akan meninggalkan dia, akan tetapi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala masih tipis, masih kurang dalam mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia ini. Itulah yang kedua jawaban dari Imam Al-Ghazali, yakni yang paling dekat di sisi kita dalam mengaruhi kehidupan ini ialah kematian. Kemudian aspek yang ketiga, Imam Al-Ghazali bertanya lagi kepada muridnya, wahai murid-muridku, apa yang paling berat dalam mengaruhi kehidupanmu ini? Kemudian para muridnya pun menjawab bahwasanya yang paling berat ialah yaitu Gunung Uhud yang senantiasa berat dalam memikulnya. Kemudian yang paling berat ialah langit misalnya, bermacam ragam yang disampaikan jawaban oleh para murid-muridnya. Akan tetapi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa menjawab jawaban kalian benar, akan tetapi bahwasanya yang paling berat dalam mengarungi kehidupan ini ialah amanah. Mengapa amanah? Begitulah kita sebagai hamba Allah, kita memiliki amanah untuk bertanggung jawab apa yang kita lakukan, dari segi jabatan, dari segi kekuasaan, dari segi mata pencarian yang kita hasilkan. Itu mesti kita pertanggungjawabkan. Itulah amanah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tatkala amanah tak dapat kita pikul, tatkala amanah tak dapat kita jalankan sebaik mungkin, disitulah pertanggungjawaban kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tergolong hamba Allah yang bagaimana, apakah kita telah melaksanakan amalan-amalan amanah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahwasanya yang paling berat dalam kehidupan kita ialah amanah. Seperti bagaimana kita sebagai guru, pendidik beramanah untuk mentransfer ilmu kepada santri-santri kita di pesantren Darul Quran. Itu suatu wujud bagaimana amanah kita sebagai pendidik yang memiliki ilmu yang telah mendidik anak santri kita supaya berakhlakul karimah. Karena apa? Tatkala santri kita akhlaknya rusak, tauhidnya menipis, imannya hancur-hancuran tak karuan, disitulah bagaimana generasi Indonesia, terkhususnya bangsa kita,
menjadi bangsa yang cerai-berai. Termasuklah itu nanti terdapat dampak-dampak adu domba dan segala hal. Bagaimana kita mengalami kritis-kritis akhir zaman generasi muda kita. Makanya sebagai pendidik harus kita kuatkan amanah kita untuk senantiasa membangun generasi yang kuat mental, kuat intelektual, dan kuat dalam segi ekonomi. Ma'asyiral muslimin, sahabat Darul Quran dimanapun berada dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaan aspek yang keempat, yang terakhir, Imam Al-Ghazali bertanya kepada para muridnya, tahukah engkau apa yang paling ringan dalam mengarungi kehidupan ini? Para muridnya pun menjawab bahwasanya yang paling ringan ialah angin yang berhembus. Kemudian ada yang menjawab kapas. Kemudian ada yang menjawab sebutir pasir. Akan tetapi Imam Al-Ghazali menjawab, jawaban kalian semua para muridku benar. Akan tetapi ada yang paling tepat, yang paling benar ialah Imam Al-Ghazali menjawab bahwasanya yang paling ringan dalam mengarungi kehidupan ini ialah meninggalkan sholat. Bagaimana kita melihat dalam segi lapangan, baik itu Nahdlatul Ulama, baik itu Al-Wasliyah, baik itu Muhammadiyah, sudah tak ada lagi pertentangan, sudah tak ada lagi faraqah. Artinya apa? Udah sama semua. Setiap sholat subuh sama-sama tak berkunut. Kenapa begitu? Karena sholat subuh sekarang hampir banyak masjid yang tutup dalam sholat subuh. Itu akibat kenapa? Begitulah mudahnya setiap umat Islam saat sekarang ini di akhir zaman meninggalkan sholat. Konon lagi generasi-generasi kita, anak didik kita di pesantren, mesti kita kuatkan itu. Bagaimana orang tuh berupaya dalam menjalankan perintah Allah, yakni sholat. Ketika sholatnya bagus, niscaya segala aktivitas di dalam belajar pasti bagus. Apabila tatkala sholatnya pun sudah tak karu-karuan, bagaimana kita mau menciptakan akhlakul karimah, menciptakan intelektual yang luas dalam beragama? Bagaimana kita menjadikan insan yang senantiasa patuh kepada Allah? Itulah sehingga Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa yang paling ringan dalam kehidupan kita ini ialah meninggalkan sholat. Maka dari itu, hadirin pendengar, sahabat Darul Quran dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam 4 aspek tadi mesti kita senantiasa tanamkan dalam diri bahwasanya pesan Imam Al-Ghazali ini senantiasa berlaku, baik itu di masa abad ke-19, baik itu di akhir zaman saat sekarang ini. Karena apa? Ketika orang sudah senantiasa mudah meninggalkan sholat, ketika orang sudah senantiasa ringan untuk menghinakan ataupun membalaskan segala, meringankan menolak amanah, baik itu dengan sengaja ataupun tidak, begitu juga menghindari melupakan aspek kematian, begitu juga dalam aspek terdapat pada surah Al-As, yaitu demi waktu, bahwasanya waktu itu adalah penuh dengan kerugian ketika setiap umat Islam senantiasa membubarkan ataupun senantiasa melupakan dan menyia-nyiakan waktunya. Maka dari itu, himbauan dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, pergunakanlah sisa-sisa di mana kita selagi masih bisa berjuang, teruslah mengayomi umat, mengayomi terkhusus para pendidik, guru di Darul Quran, senantiasa menasihati, senantiasa mendampingi generasi muda kita beserta didik kita agar senantiasa menerapkan syariat Islam dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan introspeksi diri kita supaya menjadi insan yang senantiasa terus bertambah iman, bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.